Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami takzimi para alim ulama, para masyayikh, para kiai, para guru, para asatidzah, para sahabat-sahabat Haramain Tanah Leluhur, wabil khusus sahabat-sahabat subscriber dan youtuber, dan juga wabil khusus kiai masyayikh yang mengisi kuliah subuh di Majelis Haramain, yang mulia Dr. Andes Haji Sunarji MSc MPD, dan yang mulia Dr. Andes Haji Wakib Anwar MPD, dan seluruh sahabat-sahabat Haramain dimanapun berada, walaupun tidak kami sebut satu persatu, namun kami tidak merasa hormat kami semuanya kami hormati dan kami takzimi. Dan kepada sahabat-sahabat dimanapun berada, kami minta tolong agar membantu channel kami Haramain Tanah Luhur ya, untuk mensubscribe, like, dan komen dan men-share ya sahabat. Siapa tahu channel YouTube Haramain Tanah Luhur terus berkembang dan bisa men-sharekan ilmu agama, ilmu pengetahuan untuk sahabat-sahabat Haramain Tanah Luhur. Sahabat-sahabat Haramain Tanah Luhur, mari kita lanjutkan. Untuk kali ini kami akan memberikan tentang tata cara melaksanakan ibadah haji yang telah dirangkum di dalam kitab kalam Fathul Qorib Al-Mujib karangan Lil-Allama Asy-Syaikh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Ada yang bilang Al-Ghaza dari Gaza Palestina, ada yang bilang Al-Ghazi. Sedangkan takribnya di sini lil Imam Al-Allamah Ahmad bin Hasin Asy-Syamiri bi Abi Suja rahimahumullahu ta'ala wa nafa'a bi ulumihima amin. Kita kirim Fatihah ya dulu kepada beliau semuanya. Bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Ahkamil Haji. Tining panika kitab, itu ini jadi mubtada, bertining panika kitab menerangkan hukum-hukum haji ya. Wa huwa luwatun, wa huwa tining haji tadi meluwatun menurut luwatan menurut duatnya. Wa huwa tining haji tadi luwatan menurut luatnya ini al-qasdu panika sungguh-sungguh sahabat, ini khabar ni mubtada. Wa syar'an, dan menurut syaratnya qasdul baitil haram lin nusuki, sungguh-sungguh berangkat ke Baitul Haram, ke Baitul Haram lin nusuki, untuk melaksanakan ibadah haji ya. Jadi qasdul Baitil Haram lin nusuki, sungguh-sungguh berangkat ke Baitul Haram untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi sungguh-sungguh, tidak ada sifat riya ya. Wa syaraitu bil haji sab'atu asya'ah, dan tining syarat-syaratnya syarat wajibnya haji sab'atu asya'ah, yaitu ada 7 ya sahabat. Bagi yang melaksanakan ibadah haji untuk tahun ini, untuk insyaallah 1 bulan lagi, setengah bulan lagi sudah dimulai ya. Setengah bulan lagi ini sudah ada yang berangkat, atau setengah 1 bulan ada yang berangkat tanggal 1 bulan haji. Dzulhijjah tanggal 1, ada yang berangkat Dzulhijjah tanggal 1 ya. Sampainya nanti biasanya tanggal 8, tanggal 9 langsung wukuf di Arafah.
tanggal 10-nya langsung takbir. Itu ya bagi yang mau berangkat haji sekarang, tolong dengarkan ini ya, tolong dengarkan. Yang mau berangkat haji pada tahun ini, 1 bulan lagi ini, pada tahun 2025 Masehi, kita dengarkan ini ya sampai selesai. Wa syaratu wujubil haji sab'atu asyhar, syarat-syarat wajibnya haji yaitu ada 7. Yang pertama yaitu al-islamu, yaitu harus Islam, sahabat. Bagi sahabat yang belum Islam dulu, masuk Islam dulu baru naik haji ya. Kalau menurut Islam tidak boleh naik haji kalau non Islam. Ini bagi umat Islam wal bulu dan baligh, sudah umur 15 tahun, atau walaupun tidak umur 15 tahun tapi bagi wanita umur 9 tahun tapi sudah keluar mani, maka itu dinamakan baligh. Kalau laki-laki biasanya umur 15 tahun baru baligh. Kalau tidak keluar mani walaupun umur 15 tahun itu sudah dibilang baligh. Walaupun tidak umur 15 tahun bagi laki-laki umur 14 tahun tapi sudah keluar mani itu dinamakan baligh juga. Wal aqlu, dan punya akal, bukan orang gila ya, bukan orang. Wal hurriyatu, dan merdeka. Jadi kalau masih dalam peperangan seperti Palestina atau orang yang enggak mampu tidak usah melaksanakan ibadah haji ya. Wal hurriyatu ini merdeka, bukan budak, bukan penjajahan, bukan dalam penjajahan. Rakyat Palestina tidak usah, karena Palestina lagi dijajah orang Israel, tidak usah berangkat haji. Wa wujudiz zati, dan punya sangu. Bagi sahabat yang tidak punya sangu enggak punya kewajiban naik haji, punya ongkos. Wujudiz zati, punya ongkos berangkat pulang sampai selesai. Kalau enggak punya ongkos jangan ya, nanti bisa tersesat di jalan. Juga selanjutnya wa wujudir rahilati, dan ada kendaraan ya, adanya kendaraan. Jadi jangan jalan kaki ya, nanti kalau jalan kaki nanti bisa pusing, nyasar kemana-mana ya, tidak sampai ke tujuan atau bisa hilang di tengah jalan, bahaya ya. Jadi harus ada kendaraan. Wajibnya melaksanakan ibadah haji itu harus ada sangu, angkos, dan ada kendaraan. Wa tahliyatut thoriqih, dan selamat dalam perjalanan. Wa tahliyatut thoriqih. Masih ada adzan sahabat, kita lanjutkan. Wa tahliyatut thoriqih, dan selamat berangkat pulang ya. Jadi kalau berangkatnya selamat, pulangnya enggak datang-datang, berarti tidak sukses hajinya ya. Jadi tidak sukses hajinya. Jadi harus selamat berangkat pulangnya, berangkat dan kembali lagi, itu baru ya sukses ya. Dan juga selanjutnya wa imkanul masirih, jadi apa yang disampaikan oleh musannif, oleh yang mana kitab ini, sabitun fi ba'din nusai, yaitu sudah tetap menjadi ketetapan ya dalam ya sahabat, fi ba'din nusai, dalam karangan kitab, di dalam sebagian kitab ya, dalam beberapa kitab itu ya, dan sudah menjadi ketetapan ini ya, sudah menjadi ketetapan yang biasa dilaksanakan oleh para jemaah haji yang sesuai dengan hadis dan Al-Quran ya, yang biasa diterapkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi wa imkanul masir ini apa yang 7 tadi ini sudah biasa, sudah menjadi ketetapan ya di dalam karangan-karangan kitab para musannif ya. Sahabat-sahabat haramin tanah kita lanjutkan ya. Setelah syarat sahnya haji, maka sekarang ini rukun haji ya. Wa arkanul haji arbaatun, tining rukunnya haji arbaatun, panika ada 4. Dua salah satu yang 4. Yang pertama al ihram, yaitu ihram maniyah, ihram beserta niat. Aid dukhuli fil haji, ketika niyatud dukhuli fil haji, ketika atau niat ketika memasuki haji. Artinya ihram, pasang ihramnya dulu. Apa ihram? Itu pakaian yang tidak ada benangnya itu sahabat, yang tidak dijahit itu dipakai beserta niat. Di mana tempatnya? Mikot biasanya antara perbatasan Madinah dan Mekah. Itu ada ya kalau sahabat-sahabat nanti kalau sudah berangkat nanti oleh pengawas itu, oleh para pengawas, oleh para pendidik itu akan dikasih tahu di sana mikot. Nah, dia ada tempatnya ya di sana ya, antara Mekah dan Madinah itu ada masjid, kayak masjid itu mikot namanya, tempat memakai ihram dan langsung niat. Nah, pakai pakaian yang putih itu, yang tidak yang kayak sarung, bukan kayak sarung, kayak surban ya, kayak surban,
kayak itu, kayak handuk putih, pakai itu celananya juga apa, bawahnya pakai, atasnya pakai, maka beserta niat. Apa niatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya melaksanakan ibadah haji pada tahun ini fardhah lillahi ta'ala. Itu niatnya ya. Niat saya melaksanakan ibadah haji pada tahun ini fardhah karena Allah Ta'ala. Itu niatnya ya. Sambil lalu memakai ihram, sambil lalu baca niat. Terus yang kedua, wathani al-uqufu bi Arafatah. Yang kedua yaitu ukuf di Arafah. Al-ukuf di Arafatah, ukuf di Arafah. Biasanya ukuf ini biasanya kan ukuf di Arafah ini termasuk ini apa? Rukun haji ya, wajib ini, wajib dilaksanakan ini. Ini tidak bisa diwakilkan ya. Kalau rukun ini, kalau rukun ini tidak bisa diwakilkan, harus perorangan. Wukuf di Arafah ini harus hadir langsung. Kalau sakit nanti digotong, dipikul atau kursi roda. Tidak boleh diwakilkan ini wukuf di Arafah ini. Al-wukufu bi Arafatah. Jadi wukuf di Arafah ya. Biasanya 1 hari, kalau sampai di Mekah itu tanggal 8, langsung sorenya berangkat ke Padang Arafah. Padang Arafah langsung menginap 1 malam di sana, paginya langsung sorenya lagi besok sorenya langsung hari raya Idul Adha ya. Jadi wukuf ini tidak boleh diwakilkan, dan niat ini juga tidak boleh diwakilkan, harus niat sendiri. Masa pakai ihram dan niat ini tidak bisa diwakilkan, rukun ini ya, perorangan. Juga wat tawaf wathalithu tawaf bil baiti, yaitu tawaf di Baitul Haram. Ini juga tidak bisa diwakilkan, harus ditandu, harus dipakai kursi roda, harus didorong ya. Apa bacaannya? Sab'u fatin, 7 kali putaran. Yang dibaca ke kanan ya putarannya ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ayo ikut. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu baca yang banyak waktu tawaf. Nah, yang ketiga tawaf ini rukun ya, wajib ini ya. Yang keempat yaitu rukun haji as-sa'yu binas Safa wal Marwah sab'u maratin. Jadi 7 kali berangkat 7 kali. Ya, apa sa'yu binas Safa wal sa'yu ini jalan-jalan kecil, lari-lari kecil. Binas Safa wal Marwah. Jadi sa'i dari Safa ke Gunung Marwah, dari Gunung Safa ke Gunung Marwah kembali balik 7 kali balikan. Jadi yang dibaca apa saja? Baca talbiyah juga, talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi tidak usah baca yang lain ya selain talbiyah. Zikir boleh, tapi jangan baca-baca yang lagu-lagu ya, janganlah. Kemarin itu ada di YouTube menyanyikan lagu Halu-Halu Bandung, nggak boleh ya. Atau baca Pancasila tidak usah ya, tidak usah baca Pancasila ya. Ketika sa'i di Gunung Safa dan Marwah ini
pulang pergi, balik berangkat balik 7 kali balikan, pulang balik. Tidak usah baca Pancasila ya, tidak usah nyanyi halu-halu Bandung. Doakan saja negara kita. Itu didoakan saja negara kita, semoga jadi negara yang makmur, selamat dunia akhirat, begitu ya. Tidak usah ketika saya halo halo halo, tidak boleh ya, makruh, hukum nggak boleh, haram ya, nggak boleh haram. Karena kaitannya itu lingkupan tanah haram, lingkup Masjidil Haram, nggak boleh nyanyi seperti itu ya. Kalau beli di hotel boleh, kalau di hotel nyanyi Pancasila, nyanyi Garuda, nyanyi halu-halu Bandung boleh di hotelnya ya. Tapi kalau ketika sa'i baina Shafa wal Marwah ini merupakan rukun haji, termasuk rukun ini melebihi kewajiban, maka rukun ini lebih utama daripada kewajiban. Kalau rukun ini ditinggalkan satu, maka hajinya tidak sah dan tidak boleh diwakilkan ini. Kalau sakit harus digotong, harus didorong, harus ditandu, tidak boleh diwakilkan ini. Maka tidak boleh membacakan sesuatu yang bertentangan, yang bertentangan dengan agama. Artinya tidak boleh membacakan sesuatu yang melanggarlah yang lain dari aturan-aturan haji gitu. Jadi ini sa'i ini baca talbiyah juga ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, gitu ya. Sudah selesai, ini rukun haji sudah selesai. Kita pindah ke kewajiban haji. Ini rukun haji ada 4 ya, sudah ya. Ihram, niat, wukuf di Arafah, ini wajib, ini sangat wajib. Ini tawaf bil baitil haram dan juga sa'i bainas safa wal marwah, sudah ya. Kita lanjut ke kewajiban haji. Selanjutnya rukun umroh dulu ya, sebelum haji kewajiban haji rukun umroh dulu. Wa arkanul umroh tining rukun-rukunnya umroh, yaitu salah satun, yaitu ada 3, kama seperti yang sudah disebutkan dalam karangan kitab, dalam karangan para musannif, di sebagian arba'atu asya'a, yaitu ada 4, dalam sebagian kitab ada 4, cuman yang biasa ada 3. Kalau di kitab ini disebutkan ada 3, cuman ada sebagian yang menyebutkan ada 4. Apa saja yang 4 atau yang 3? Yang pertama al-ikhram, biasa ikhram dulu ya, di bekor tuh seperti tadi. Wat tawab, dan tawab yang sudah tawab baca al-talbiyah itu ya, labbaik Allahumma labbaik, wasa'yu, dan juga sa'i binas safa wal marwah, wal halqu awit taksiru, yaitu mencukur atau menggunting ya, cukur rambutnya atau menggunting atau digunting. Fi adil qaulain, ambil salah satunya yang 2 ini ya, atau mencukur atau menggunting ya. Jadi silakan sahabat-sahabat mengambil ya, mengambil atau cukur atau gunting sama saja ya, keduanya ini ya, terserah sahabat-sahabat mau bilang cukur atau bilang gunting, terserah. Fi hadil qaulain. Kita lanjutkan, wa wajibatul haji ghairul arkan. Ini juga wajib ya, selain rukun. Tining wajibnya haji selain rukun, yang atas yang tadi, yang barusan itu rukun. Wa arkanul haji ini rukun. Nah, sekarang ini ghairul arkan, wa wajibatul haji ghairul arkan, ini kewajiban haji. Rukun dan haji tidak boleh diwakilkan ya sahabat, ini wajib dilaksanakan ya. Ya, apa ghairul arkan? Ghairul arkan, wajibnya haji ghairul arkan, yaitu salah satu asya'ah, yaitu ada 3 macam, ada 3 bagian. Ada salah satu yang 3 la ihram, yaitu biasa ihram ya, beserta niat minal mikot, di mikot ya, basang ihramnya di mikot ya, di mikot. Nah, beserta niat tadi sesuai dengan rukun tadi, beserta niat kami melaksanakan ibadah haji pada tahun ini fardhu lillahi ta'ala. Ihram ini pakaian seperti handuk itu, tidak dijahit, tidak boleh. Kalau melaksanakan ibadah haji itu dan umroh tidak boleh memakai pakaian yang dijahit, tidak boleh, tidak sah. Haji dan umrohnya tidak sah kalau tidak memakai ihram. Pakaian ihram ini pakaian yang seperti handuk itu, tidak dijahit.
pasang ihramnya di mikot. Ada tempat di sana antara Mekah dan Madinah, ada tempat kayak masjid itu tempat mikot namanya, tempat memakai pakaian untuk melaksanakan ibadah haji beserta niat juga berbarengan dengan niat pasang ihramnya. Langsung niat saya melaksanakan ibadah haji pada tahun ini fardhoh lillahi ta'ala. Ketika melaksanakan ibadah umroh di mikot juga niat saya melaksanakan ibadah umroh sunnatan lillahi ta'ala. niat saya melaksanakan ibadah umroh lillahi ta'ala ya. Niat saya melaksanakan ibadah umroh pada tahun ini lillahi ta'ala. Nah, kalau haji niat saya melaksanakan ibadah haji fardhoh lillahi ta'ala. Tuh ya, kalau nanti umrohnya sudah 2 kali maka sunnah sudah saya sahabat ya. Niat saya melaksanakan ibadah umroh sunnatan lillahi ta'ala. Kalau hajinya sudah 2 kali, maaf sahabat, tetap ya haji, tetap niat fardo ya. Walaupun sudah hajinya 2 kali tetap fardo, cuman statusnya dibilang sunnah ya. Tetap niat saya melaksanakan ibadah haji pada tahun ini fardhoh lillahi ta'ala. Kalau umroh niat saya melaksanakan ibadah umroh lillahi ta'ala. Itu ya niatnya ya. Sudah. Kita lanjutkan. Ini yang pertama ihram minal miqat, yang kedua wasani min wajibatil haji. Wasani yang kedua itu dari wajibnya haji ramyul jimar, yaitu lempar jumroh. Lempar jumroh jimar di salasuh ada 3. Oh maaf ya sahabat, ini jadi sifat ini ya. Terus wasani ramyul jimaril haj wa wajibatil haji. Wasani mana ini kecil banget. Wasani min wajibatil haji ramyul jimaris salasih, yaitu lempar jumroh 3 kali. Nah, apa terus lempar jumroh 3 kali? Dimulai yubda'ul kubro tsummal usta. Jadi lempar jumroh kubro dulu lalu usta. Tsumma jumratul aqabah, dan jumrah aqabah. Wa yurmi kullu jumratin sapu hasotin wahidatin ba'da wahidatin. Sapu hasotin kita ulang. Wasani min wajibatil haji ramyul jimar, yaitu lempar jumroh ramyul jimar salasih yang 3. Yubda'u dimulai, yaitu lempar jumroh bil kubro, dengan lempar jumroh kubro. Tsummal usta yang kedua pertengah yang kedua. Tsumma jumratul aqabah, dan yang ketiga dinamakan jumroh aqabah. Wa yarmi dan dimulai kulla jamrotin, setiap lempar jumroh tadi bisa ihasotin, yaitu 7 lemparan. Bisa ihasotin dengan 7 kelikir ya, dengan 7 kerikil. Wahidatin ba'da wahidatin, 1 setelah 1. Ya benar. Wa kullu jamratin bisab ihasatin, ini bukan titik, ini enggak fungsi ya sahabat, ini la ala shawab ya, ini tidak bukan hasiat, bukan hasobat ya, tapi ini tidak ada ya, ini mungkin keliru ketik ya. Bisabin dengan 7 hasotin kerikil ya. Wahidatin 1 ba'da wahidatin, setelah 1, artinya 7 lembaran ya, 7 lembaran dengan kerikil satu persatu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi itu cara lempar jumroh ya. Yang pertama jumroh kubro dulu, lempar jumroh kubro. Terus setelah selesai kubro maka pindah lagi ke usta, lempar jumroh usta. Lalu yang terakhir, yang ketiga tsumma jumratul aqabah, maka lempar jumroh aqabah ya. Di sini tidak jelaskan bahwa kita langsung lempar sekaligus setelah kubro kita langsung pindah ke tempat lempar jumroh usta. Terus yang ketiga bisa langsung ke lempar jumroh aqabah. Nah, mungkin bisa langsung ini setelah yang 7 kubro, setelah 7 usta kita pindah lagi biar selesai, atau bisa ditunda karena di sini tidak ada penjelasannya ya sahabat.
Jadi di sini wayarmi dan dimulai kulla jamratin setiap setiap lembaran tadi bisa hasotin dengan 7 kerikil wahidatin ba'da wahidin satu setelah satu artinya 1/1. Jadi 7 jumratul kubro ini 7 kali, lalu pindah lagi ke sumur satunya jumratul wusta 7 kali juga, pindah ke sumur lagi ke jumratul aqabah 7 kali juga. Nah ini bagian dari kewajiban haji selain rukun ya. Selain rukun ini bisa diwakilkan ya sahabat. Ini bisa diwakilkan apa? Ini bisa tidak mengikuti misalnya ada sakit. Kalau misalnya keadaan sakit bisa apa? Bisa dengan membayar mut ya, dengan membayar denda. Ini bisa ya kalau yang ini ya, dengan membayar denda. Kami tidak bisa lempar jumroh karena sakit misalnya. Jadi memakai apa? Memakai denda dengan ganti kambing ya. Dengan membayar kambing di sana, nanti ada petugas nanti yang bisa membantu sahabat-sahabat untuk melaksanakan kewajiban haji selain rukun ini ya. Terus wasalitatu al-halqu yaitu mencukur atau menggunting. Wal afdalu lirrajuli al-halqu, dan keutamaan bagi seorang laki-laki al-halqu yaitu mencukur, walil yaitu mencukur awit taksir atau menggunting, wal afdalu dan yang lebih utama lirrajuli untuk laki-laki al-halqu yaitu mencukur, walil mar'ati dan untuk perempuan walil mar'ati at-taksiru yaitu menggunting. Artinya wa aqallul halqa izalati thalathi sya'ratim minar ra'si halqan au taksiron au nokfan au ihraqan au qasson ya. Wa man la sya'ara bi ra'sihi yusannu lahu imrarul Musa. Imrarul Musa artinya, kita lanjut, ini agak banyak ya penjelasannya ya sahabat. Penjelasan tentang cukur dan gunting ini. Wa aqallidin dan tining paling sedikitnya halqa. Ini paling sedikitnya halqu. Wa aqallul halqi dan tining paling sedikitnya paling sedikitnya mencukur izalatu thalathu sya'ratin yaitu mencukup dengan menghilangkan tiga helai rambut ya sahabat. Jadi ambil 3 rambutnya. Nah, itu sudah cukup ya, izalatu thalathi sya'ratin minar ra'si dari kepala, halqon baik dari segi cukuran, au taksiron atau guntingan, au nutfan atau mencabut, au ikhraqon atau membakar, au qasson atau memotong rambutnya dipotong. Wa man la sya'ra bi ra'si, bagi orang yang tidak punya rambut di kepalanya, yusannu lahu imrarul Musa. Artinya disunnahkan bagi orang yang botak tadi, yang tidak punya rambut tadi, yaitu imrarul Musa, cukup menjalankan gunting ke kepalanya. Artinya cukup gunting dijalankan ke kepalanya. Cukup gini ya. Cukup gunting gini ke kepalanya yang botak tadi, itu sudah dianggap sah ya, dianggap sempurna. Jadi sahabat-sahabat kami ulangi, jadi rukun kewajiban haji dan rukun ini kalau tidak bisa nanti bisa bayar mut ya, bisa bayar mut kepada petugas, bayar kambing ya. Tapi kalau bisa hadir sendiri biar tidak usah bayar kambing ya sahabat ya.
Jadi kalau rukun haji yang empat tadi wajib itu ya tidak boleh diwakilkan. Kalau yang kewajiban selain kalau kewajiban selain rukun ini bisa kalau sakit tidak bisa hadir ini bisa dengan cara membayar membayar denda. Itu biasanya bayar kambing sahabat. Berapa? Misalnya Jumratul Kubro kita tidak bisa nanti bayar kambing. Berapa kambingnya? Sumal Ustaz, semua Jumratul Aqabah nanti petugas yang tahu ya. Apakah ini kambing satu, ini kambing satu, lagi ini kambing satu, misalnya. Ya itu terus paling sedikitnya waqallu yang tadi waqallul halqah waqallul halqi paling sedikitnya mencukur tadi izalatu thalathi syaratin yaitu cukup dengan cara menghilangkan 3 rambut, cukup 3 helai rambut saja sahabat. Minar roksi dari kepala halkon baik dari segi cukur atau guntingan au notwan atau mencabut au ikhrokon atau membakar au koson atau memotong wa man la sya'ra bi ra'si bagi seseorang yang botak yang tidak punya rambut bi ra'si di kepalanya yusannu lahu imradul musa disunnahkan cukup dengan disunnahkan kepada orang tadi al-imrul musa menjalankan gunting ke kepalanya. Jadi alai kepada orang tadi terhadap orang tadi cukup gunting sedikit itu cukup ya sahabat. Ini sudah kewajiban haji sen rukun sudah. Selanjutnya kita sunatnya ya. Wa sunanul haji sab'un tining sunnahnya haji sab'un panika ada 7. Ahadua yang pertama yang 7 al-ifradu yaitu haji ifrad. Apa haji ifrad? Wa huwa taqdimul haji alal umrati yaitu mengutamakan haji dulu atas umroh. Jadi haji dulu baru umroh ya. Niat kami melaksanakan ibadah haji pada tahun ini fardhu li ta'ala setelah dilaksanakan rukunnya lalu kembali lagi lalu melaksanakan ibadah umroh ya. Lalu niat kami melaksanakan ibadah umroh pada tahun ini lillahi ta'ala sahabat. Itu ifrad namanya haji ifrad ya sahabat, mengutamakan haji dari umroh dinamakan haji ifrad. Yang wasani at-talbiyah lah. Talbiyah ini kan tadi saya sudah menyampaikan bahwa ketika kita tawaf maka kita disunahkan untuk membaca talbiyah. Wa yusannul aktsar disunahkan perbanyak baca talbiyah minha dari talbiyah tadi sahabat, disunahkan perbanyak ya sahabat. Disunahkan memperbanyak membaca talbiyah. Jadi sunatnya haji ini ada 7 haduha yaitu yang pertama yaitu haji ifrad wa taqdimul haji alal umrati mengutamakan haji dulu mengedepankan haji ketimbang umroh. Dan yang kedua talbiyah jadi wa yusanul aktsar diperbanyak minha dari talbiyah tadi membaca talbiyah fi dawamil ikhrami sepanjang melaksanakan ihram sepanjang melaksanakan apa yang ihram tadi. Pertama itu ketika ihram setelah niat langsung dari bis baca talbiyah terus dari bis naik kendaraan sampai kita tawaf di Ka'bah mengelilingi Ka'bah baca talbiyah terus sampai di ukuf di Arafah sampai sa'i juga ya, sa'i dan apa tadi itu rukun-rukun yang tadi lah ini ya. Yang pertama niat, ini mulai diniat ihram dengan niat ini terus wasani ukuf di Arafah baca talbiyah terus ini baca talbiyah wasalitsu tawab bil baitil haram warabi'u sa'yu bin asbabil. Jadi ukuf di Arafah dulu baru lalu tawaf ya. Ukuf di Arafah wa arkanu ukuf di Arafah tawaf dan sa'yu. Ya benar. Jadi disunahkan ya membaca talbiyah wal aktsar ya. Ya sunnul aktsar minha
fi dawamil ikhrami, sepanjang melaksanakan ikhram tadi. Jadi setelah di mikot, ikhram, niat melaksanakan ibadah haji, lalu pasang sambil memakai pakaian ikhram, naik bis baca talbiyah. Juga yang kedua wukuf di Arafah baca talbiyah. Apa talbiyah tadi? Ini walafduha, lafadznya talbiyah. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik dulu ya Allah, kami selamat datang wahai Tuhanku ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik, yang tidak ada yang menyerupaimu ya Allah. Innal hamda, sesungguhnya puji, sesungguhnya setiap puja dan puji, wan nikmah dan nikmah, la wal mulk dan kerajaan, la syarika, tidak di dunia ini tidak ada yang seperti Engkau ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, selamat datang wahai Tuhanku ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi perbanyak baca talbiyah. Jadi jangan baca-baca nyanyi-nyanyi ya, nggak boleh ya. Haram nggak boleh nyanyi-nyanyi di tanah haram, di Masjidil Haram terutama ketika melaksanakan kewajiban haji, rukun-rukun haji tidak boleh ya nyanyi-nyanyi ya. Karena ini melaksanakan rukun dan kewajiban. Ini agar hajinya menjadi haji yang mabrur ya. Wasani wasali tawaful qudum, dan yang ketiga itu tawaf qudum. Jadi tawaf qudum itu yang dimaksud tawaf qudum, dakhala Makkah qabla al-ukuf, yahtaju dakhala Makkah qabla al-ukuf bi Arafati. Jadi artinya tawaf qudum itu yaitu memasuki Mekah sebelum ukuf. Artinya sudah sampai sebelum melaksanakan ukuf, itu tawaf qudum. Tawaf qudum namanya. Sebelum ukuf di Arafah, tawaf dulu, tawaf qudum disunnahkan ya. Dan juga yang warabiul mabitu bi Musdalifah, dan juga yang keempat itu menginap di Musdalifah satu malam juga ya sahabat ya. Dan juga yang ke wal khamisu, yaitu salat rakaat tawaf, salat 2 rakaat. Wal khamisu rakaatani tawaf, yaitu salat 2 rakaat ya sahabat, salat 2 rakaat ba'dal faraghi, setelah selesai dari tawaf tadi. Wa yusallima, maka dianjurkan untuk melaksanakan ibadah salat sunnah khalfah maqam Ibrahim, di belakang makom, di belakang makom Ibrahim. Apa makom Ibrahim ini? Ini bukan kuburan Nabi Ibrahim ya sahabat. Makom Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka sholat 2 rakaat di makom Ibrahim. Makom Ibrahim ini bukan kuburan, tapi makom Ibrahim adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Berdiri Nabi Ibrahim. Maqam Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau membuat Ka'bah dengan Nabiullah Ismail alaihissalam. Jadi
Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam membuat Ka'bah, maka Nabi Ibrahim untuk menentukan, untuk mengetahui lurus tidak lurusnya Ka'bah, maka Nabi Ibrahim melihat berdiri di makam Ibrahim ini. Sampai sekarang batu yang ditempati Nabi Ibrahim tadi untuk meneliti, untuk mengukur panjang lebarnya Ka'bah, sampai sekarang ada tanda kakinya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi begitu ya sahabat. Jadi kita sholat ya, kita berutang budi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail alaihissalam. Maka kita disunahkan di sini untuk melaksanakan ibadah sholat sunnah, dua usolli sunnatan fi maqam Ibrahim, usolli sunnatan fi maqam Ibrahim, ini niatnya ya. Wasolli sunnatan fi maqam Ibrahim alaihissalatu wassalam, sunnatan lillahi ta'ala, sholat 2 rakaat ya sahabat. Terus wasadisu al-mabitu bi Mina, yang keenam yaitu menginap di Mina. Juga yang wasabi'un, yang ketujuh tawaful wada, yaitu tawaf wada inda iradatil khuruj min makkati li safarin hajan kana aulan tawila. Artinya tawaf wada ini tawaf pamitan ya. Ketika kita selesai melaksanakan ibadah haji, ketika kita mau pulang ke negaranya masing-masing, maka kita disunahkan untuk melaksanakan tawaf wada. Ini namanya tawaf pamitan ya sahabat. Walaupun kita tidak pulang ke negara, tapi ketika kita selesai melaksanakan ibadah haji, kewajiban haji atau rukun haji atau rukun umroh, maka disunahkan tawaf lagi. Ini namanya tawaf wada. Dan ketika kita pulang inda iradatil khuruj, ketika kita akan keluar dari mimakati li safarin untuk perjalanan haji, maka kita disunahkan untuk melaksanakan tawaf wada, tawaf pamitan. Kalau kita mau pulang ke negaranya, kita tawaf dulu 7 putaran. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini sudah selesai sunatnya haji. Mari kita bersama doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga sahabat-sahabat yang melaksanakan ibadah haji dan umroh pada tahun ini, semoga oleh Allah diselamatkan dalam perjalanannya dan dimudahkan seluruh urusan ibadahnya dan diberkahkan semuanya dan dimudahkan semuanya dan disihatkan sampai selesai ibadah hajinya, dan semoga hajinya dan umrohnya menjadi haji dan umroh yang makbul, menjadi ibadah umroh yang makbul. Semoga sahabat-sahabat yang melaksanakan ibadah haji dan umroh pada tahun ini, tahun 2025 Masehi, menjadi haji yang makbul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini yang dapat kami sampaikan untuk tata cara dan rukun haji dan kewajiban haji selain rukun dan sunatnya haji dan kewajiban umroh sudah kami jelaskan dari awal sampai sekarang. Semoga kita semua oleh Allah dikasih kesempatan atau dikasih ongkos, dikasih uang dan dikabulkan semua hajat-hajat kita untuk sama-sama melaksanakan ibadah haji ke Masjidil Haram, ke Makkah Al-Mukarramah, ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Semoga kita semua menjadi haji yang makbul ya sahabat, menjadi haji yang makbul, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal ibadah kita kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Kalau ada kesalahan kekurangan tolong diperbaiki. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, bagi para jemaah haji pada tahun ini, bagi sahabat yang nonton video ini, tolong doakan kami juga ya, doakan saya doakan juga di sana di Mekah ya, ketika melaksanakan wukuf di Arafah, tolong doakan saya semoga saya cepat berangkat juga ke Mekah Al-Mukarramah ya, melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin.
الصبح بدا من طلعته والليل دجى من غفرته فاق الرزلا فضلا وعلا أهدى الزبلا لدنانته فاق الرزلا فضلا وعلا أهدى الزبلا لدنانته كنز الكرم أكب الكلم هادي الأمم لشريعته أزكى النسب أعلى الحسب هو خير نبي لأمته أزكى النسب أعلى الحسب هو خير نبي لأمته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته 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 ومحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لجنته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لجنته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته 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 فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لجنته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لجنته لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك